5, 4, 3, 2, 1, 0. Good morning student, how are you today? Oke, hari ini anak-anak kita akan belajar tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan di subtema 3. Menyayangi tumbuhan di pembelajaran 6. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, tidak lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, sikap berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak, kita mulai pembelajaran kita dengan penuh semangat. Let's go. Anak-anak perhatikan bacaan berikut. Ayo membaca. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugasnya yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayah berangkat, Ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan Ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu Ibu Benny untuk menyetrika baju. Nah anak-anak, coba kalian tuliskan tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya. Yuk kita coba. Peran ayah, ya good job. Ayah bekerja mencari nafkah dan mengantar Benny ke sekolah. Sedangkan ibu tugasnya apa? Ayo, ya good job. 1. Menyiapkan sarapan. 2. Mencuci pakaian. 3. Membersihkan rumah. Dan 4. Memasak. Dan tugasnya Benny apa ya? Siapa tahu? Oke, good job. 1. Menyiram tanaman. 2. Menyiapkan peralatan sekolah ke dalam tas. Nah anak-anak, dari cerita di atas, ayo bercerita. Ceritakanlah pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama. Ya, apa yang kamu lakukan di rumah bersama keluarga? Dan kamu tulislah di buku latihan kamu di rumah. Perhatikan kembali bacaan berikut. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk. Nah, kita buat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Lihat nomor 1. Panjang selai daun rambutan 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya ada 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Nah, cara menghitungnya yaitu tadi kan daun rambutan yang pertama 8 cm, berarti kita hitung dari 0 maju ke depan 8. Nah, dan ada rambutan lain 8 lagi, berarti dari 8 kita hitung 8 kali lagi ke depan.
Nah, jadi panjang kedua daun rambutan tersebut adalah 16 cm. Soal kedua, Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Ya, yang pertama yaitu 4 cm. Berarti kita maju 4 langkah dari 0. Berarti ke angka 4. Setelah itu yang dipegang Benny yaitu 3 cm. Berarti kita maju dari angka 4 maju 3 langkah. Ya, langsung berarti ke 7. Jadi panjang kedua daun jeruk tersebut adalah 7 cm. Selanjutnya contoh ketiga. Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Ya, cara menghitungnya yaitu tadi kan punya Edo 10 cm. Berarti kita maju ke depan 10 langkah dari 0. Berarti ke angka 10. Terus daun yang ditemukan Lani adalah 5 cm. Berarti kita maju ke depan dari angka 10 ke angka 15. Jadi panjang kedua daun nangka tersebut adalah 15 cm. Contoh keempat, Lani mengukur 2 batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Nah, ranting pertama adalah 9 cm. Berarti kita hitung maju ke depan 9 langkah dari 0. Berarti ke angka 9. Setelah itu batang yang kedua yaitu 10 cm. Berarti maju 10 langkah. Jadi ke 19. Jadi panjang kedua ranting tersebut adalah 19 cm. Selanjutnya soal kelima. Panjang daun sirih 7 cm. Panjang daun sirih yang berikutnya adalah 9 cm. Berapakah panjang kedua daun sirih tersebut? Panjang daun sirih yang pertama 7 cm. Berarti kita hitung maju ke depan 7 langkah dari 0. Berarti ke angka 7. Setelah itu daun sirih berikutnya maju 9 langkah dari angka 7. Berarti ke angka 16. Ya, jadi panjang kedua daun sirih tersebut adalah 16 cm. Anak-anak, coba kalian perhatikan bacaan berikut. Tentang perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuning-kuningan hingga oranye jika sudah matang. Pohon mangga sering ditanam di perkarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, anak-anak, yuk kita coba lengkapi teka-teki silang berikut berdasarkan teks di atas. Mendatar nomor 1.
warna mangga yang masih muda yaitu good job, hijau. Nomor 3, hama yang sering menyerang pohon mangga adalah good job, lalat buah. Nomor 4, hewan yang makan buah mangga di pohon disebut codot. 8, salah satu bentuk buah mangga yaitu good job, bulat. 10, pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar disebut apa? Oke, good job, penyiangan. Nomor 2, menurun, pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Pupuk apa? Good job, pupuk anorganik. Selanjutnya, tempat menanam pohon mangga. Kebun. 6, diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan tanah. Diberi apa? Good job, pupuk. 7, menurun, rasa buah mangga yang masak. Pasti tahu dong. Manis. 9, menurun, benda ini sangat dibutuhkan tanaman. Apa? Air. Oke, sudah selesai kalian jawab. Anak-anak, apa itu wawancara? Pengertian dari wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atau pertanyaan pewawancara. Narasumber juga bisa disebut dengan informan. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan harus disesuaikan dengan topik yang sedang dibicarakan. Lakukanlah wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman atau yang kita sebut dengan narasumber. Nah, ini contohnya. Pilihlah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah data pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Nah, ini contohnya ya, dibuat pertanyaannya terlebih dahulu. Contohnya nomor 1, bagaimana cara merawat anggrek bulan? Nomor 2, dalam sehari berapa kali anggrek bulan harus disiram? Ketiga, kapan waktu yang tepat untuk memberi pupuk pada anggrek bulan? Yang keempat, bagaimana cara melakukan pembibitan pada anggrek bulan? Dan yang kelima, berapa lama waktu yang diperlukan agar anggrek bulan tumbuh besar? Nah, itu contoh pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Miss cukupkan sekian dulu. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup matamu, berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, tetap semangat belajar di rumah ya. Oke anak-anak, bye.